Senang sekali kamu datang. Sekarang setelah aku melihatmu, aku menyadari, aku merindukanmu. Ini terjadi ketika dua hati berbicara. Aku merasa rileks setelah melihatmu. Jika tidak, saya merasa terganggu karena kematian Meher yang tiba-tiba. Omong-omong, aku telah mengeluarkan diriku dari fase itu. Apakah itu perasaan bebas? Ya, itu mungkin. Musi. Saya masih bersikeras dengan tuntutan saya. Kamu juga jomblo sepertiku sekarang. Kita bisa menikah sekarang, sayang. Saya tidak ingin berbicara tentang topik ini sekarang. Aku merasa lelah dengan hubungan pernikahan ini. Dan, pertama, biarkan aku keluar dari perasaan ini. Untuk saat ini hubungan kita harus tetap romantis saja. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ayo. Ini tidak bagus. Jangan khawatir. Tidak seperti itu. Apa yang Anda pikirkan? Suasana hatimu benar-benar buruk sekarang. Saya merasa stres. Biarkan aku pergi dan melihatnya, Abaan. Aban. Aban. Aban, tolong buka pintunya. Abaan, mengapa kamu tidak berbicara? Menjawab. Menjawab. Menjawab, ya, Tuan, aku ingin kunci ruangan ini. Aku menginginkannya. Cepatlah, Aban. Kenapa kamu tidak membuka pintunya? Aban, astaga. Jangan lakukan ini, tinggalkan aku. Aban, apa yang terjadi, Pak Aban? Apakah kamu sudah gila? Aban, apa yang sedang kamu lakukan? Bawa air, cepat bawakan air. Aban, Aban, apa yang terjadi padamu? Pak Aban, minumlah air. Aku tidak menginginkannya. Salam, Paman. Ya. Kapan? Apakah semuanya baik-baik saja? Paman, jangan khawatir. Aku datang. Nur, aku baik-baik saja tapi Abaan tidak baik-baik saja. Mengapa? Apa yang terjadi dengan Abaan? Aku baru saja memikirkannya. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, itu bukan. Jangan khawatir, ceritakan padaku apa yang terjadi. Nur, Abaan mencoba bunuh diri. Apa? Percobaan bunuh diri. Alhamdulillah Paman sudah di rumah. Dia menyelamatkannya. Saya tidak tahu, kenapa dia begitu tertekan? Apa yang telah dia lakukan? Mois, bisakah saya melakukan sesuatu untuknya? Lakukan satu hal. Aku bersama Abaan sekarang. Kamu juga datang ke sini. Kita bisa menghiburnya bersama. Ya, tentu aku datang. Oke, aku sedang menunggu. Dan tolong, jangan beritahu siapapun. Oke, selamat tinggal. Aban, bagaimana Anda bisa melakukan ini pada diri Anda sendiri? Lihat, kawan.
Abaan, orang tua kita harus meninggalkan kita suatu hari nanti. Tapi kamu akan menjadi sangat lemah. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Sebagai abaan untuk memakan sesuatu. Mungkin dia mengerti apa yang kamu katakan. Kalau tidak, ayahnya tidak penting baginya. Atau nilai apapun. Sejak ibunya meninggalkan dunianya, dia berpikir bahwa hubungan kita juga berakhir dengan itu. Aban, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Paman? Tolong, makanlah sedikit. Musa, tolong minta dia pergi. Jangan katakan ini. Tolong, makanlah sedikit. Mois, aku memintamu untuk membuatnya pergi. Tolong Aban. Mois, suruh dia pergi. Apakah kamu akan ke rumah Abaan? Apa yang terjadi dengan Abaan? Itu bukan apa-apa. Dia sedang tidak sehat. Dia sedang tidak sehat dan kamu sangat khawatir. Jika kamu tidak ingin memberitahu kami, maka jangan. Tapi jangan menganggap kami bodoh. Tidak, Komal, tidak seperti itu. Tinggalkan saja. Silakan. Dengan sikapmu ini, kamu menunjukkan kepada kami bahwa kami mengganggu privasi Anda. Apakah kamu mengatakan, Komal? Biarkan saja, Komal. Mois telah memintanya untuk menyembunyikan sesuatu dari kami. Dan lihatlah kami, dia telah mendengarkannya. Aku tidak menyangka kau lebih memilih Mois daripada kami. Dia bertanya padamu dan kamu mulai menyembunyikan sesuatu dari kami. Kanwal, Anda salah. Itu salah paham. Abaan mencoba bunuh diri. Aku sudah mendengar semuanya. Kami merasa tidak enak karena kamu menyembunyikannya dari kami. Serius, itu sangat menyakitiku. Tidak seperti itu, Kanwal. Dia tidak memintaku untuk menyembunyikannya darimu. Dia hanya bertanya padaku untuk merahasiakannya. Mois tidak tahu tentang hubungan kita. Oleh karena itu dia mengatakan hal ini. Katakan padanya bahwa kita hidup bersama dan kami tidak menyembunyikan apapun satu sama lain. Baiklah, aku akan mengatakan padanya dan beritahu Bibi bahwa aku akan segera kembali. Kami akan mengatakannya jika kami berada di rumah. Apa maksudmu? Sebenarnya kita harus pergi ke tempat teman kita. Kamu tahu kalau ibu tidak membiarkan kita pergi di transportasi umum. Bisakah Anda mengantar kami? Silakan. Oke, baiklah. Terima kasih. Di mana rumah temanmu? Saya akan buat orang-orangmu jatuh terlebih dahulu. Oh, tidak. Karena Anda harus tiba lebih awal. Kami tidak punya masalah. Itu dekat tempat itu, kita akan berjalan dari sana. Apa kamu yakin? Ya, sangat. Tidak masalah. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa kamu berhenti? Kamu akan pergi ke rumah temanmu. Ya, kami akan berangkat. Tapi sekarang kita sudah ada di sini. Kami berpikir untuk bertanya pada Abaan, bagaimana kabarnya? Ya, benar. Seseorang harus memiliki etika. Abaan akan merasa sangat aneh bahwa kami berbalik dari pintunya. Dia sudah sangat tertekan. Apa yang sedang Anda coba katakan? Dia akan semakin tertekan saat melihat kita. Apakah Anda obat depresi? Bahwa semua depresinya akan hilang ketika kamu pergi ke sana. Aku tidak mengatakan hal ini. Tapi kamu menunjukkannya pada kami, bahwa kita menyebalkan. Cara Abaan menjadi temanmu, dia juga teman kita. Dan kami juga merasa sedih karena dia.
Kondisikan caramu. Kanwal benar. Aku tidak mengerti ini, Gul. Ketika kita ingin bertanya kabarnya, kamu tidak menginginkannya. Sepertinya kamu dan Mois ingin menjauhkan kami dari Abaan. Lebih-lebih lagi adalah hal yang baik untuk bertanya tentang kesejahteraan seseorang. Baiklah kalau begitu, ayo masuk. Apakah kita akan tetap berdiri di sini? Kanwal. Komal, aku punya satu permintaan. Tolong jangan masuk ke dalam dan tunjukkan bahwa kamu tahu tentang percobaan bunuh diri Abaan. Hanya berperilaku seolah-olah itu. Kamu datang hanya untuk menanyakan kabarnya. Oke. Dengan baik, Gul, kalau kamu tidak keberatan, bisa berikan aku buket ini. Sebenarnya aku tidak punya waktu untuk membelikan dia sebuah karangan bunga. Oke. Abaan, kamu tahu ini. Kamu harus meninggalkan benda ini sekarang. Pikirkan tentang dirimu sendiri. Salam, Aban. Bagaimana perasaanmu sekarang? Permisi. Nur, dengarkan aku. Nur, aku sudah memberitahumu bagaimana kondisi mental Abaan saat ini. Kamu tahu dia tidak ingin bertemu. Tidak ada seorang pun yang ingin berbicara. Bahkan Paman Mustaq pun meninggalkan rumah ini, sehingga dia tinggal sendirian di rumah ini untuk beberapa waktu. Dan lihatlah dirimu. Kamu membawa kedua sepupumu ke sini. Aku sudah menghentikanmu. Maafkan aku, Mois. Ketika kita sedang berbicara di telepon, mereka berdiri di sana. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengetahui hal itu. Omong-omong. Apapun itu. Tanyakan pada mereka hal itu. Bertemu Abaan sebentar. Aku tidak menginginkan itu. Abaan makin kesal. Saya meminta mereka untuk meninggalkan Abaan sendirian. Dan, satu hal lagi. Apakah kamu beritahu orang lain tentang percobaan bunuh diri Abaan? Tidak. Sama sekali tidak. Saya hanya mengatakan bahwa Abaan sedang tidak enak badan. Abaan, sebaiknya kamu lihat sekelilingmu dan perhatikan. Pasti ada banyak orang yang mencintaimu. Semua orang ingin perhatian darimu, Abaan. Mereka mencintaimu dan ingin memberikannya padamu. Tolong dengarkan. Terima kasih banyak atas simpati Anda. Dan kamu datang ke rumahku. Tapi aku tidak. Aban, sejak dia mendengarmu, tidak baik, dia sangat gelisah. Bahwa aku ingin pergi ke Abaan. Dia tetap gelisah untukmu. Dia selalu memuji kamu di depanku. Dia sangat menyukaimu. Aban, kamu mau pergi kemana? Permisi. Aban. Abaan, dengarkan. Aban, kamu mau pergi kemana? Aku merasa tercekik di ruangan itu. Aku ingin udara segar. Ya, kenapa tidak? Kamu akan merasa lebih baik. Tunggu. Aku juga akan pergi bersamamu. Mois, kamu bisa tanyakan pada Kanwal dan Komal apakah mereka ingin pulang. Kamu bisa menjatuhkannya. Tidak perlu. Kami akan menunggu di sini. Kamu bisa pergi dan berbicara dengan Abaan. Burung Gul, Anda bisa memberikan perusahaan kepada Abaan. Mois bisa menemani kita. Dengan baik, Musa. Apakah kamu akan tetap berdiri di sini? Ayo duduk dan bicara. Aban, apapun yang kamu lakukan,
itu dalam depresi berat, dan kamu bisa berbagi apapun yang kamu inginkan denganku. Kamu bisa memberitahuku dan merasa lebih baik. Aku benci ayahku. Jangan katakan ini. Kematian bibi bukan hanya untukmu. Saya yakin ini juga merupakan kemunduran besar bagi ayahmu. Dan dia juga akan baik-baik saja. Dia sangat khawatir padamu. Gul, entah kamu naif. Atau kamu hidup dalam ilusi. Namun, aku adalah anak yang buruk. Tak satu pun dari aku mampu memberinya kebahagiaan. Aku pun tidak akan menyelesaikan kesedihannya. Dia tidak berdaya. Dan dia pergi dengan rasa sakit karena ayahku tidak setia. Tidak seperti itu. Kamu adalah anak yang sangat baik. Lihat, bahkan setelah begitu banyak hal terjadi, kamu tidak membiarkan ibumu merasakan hal itu. Ayahmu berselingkuh. Dia tahu segalanya. Dia tahu segalanya. Dia tahu tentang setiap momen. Bahwa ayahku menghabiskan waktu untuk tidak setia. Aku senang karena aku merahasiakan hal ini darinya. Tapi dia tahu segalanya. Aku terus berakting di depannya. Dan dia ada di depanku. Berpura-pura hidup bahagia di hadapanku, agar aku tidak mengalami rasa sakit itu, yang harus ditanggungnya setiap hari. Dia sudah meninggal sejak lama. Kecelakaan ini hanya menjadi alasan. Aku tidak akan menghentikanmu hari ini. Kamu bisa menangis sepuasnya. Namun janji untuk masa depan adalah, kamu tidak akan menganggap hidupmu tidak berguna. Kamu penting bagi banyak orang. Misalnya aku, Musa, dan mungkin ayahmu. Jadi, tolong mencoba melupakan segalanya. Biarkan saja. Semuanya akan baik-baik saja. Mungkin kamu tidak akan mempercayainya. Aku tidak datang ke sini untuk Abaan. Aku datang ke sini untukmu. Terkadang aku merasa seperti bahwa aku harus menukar takdirku dengan Gul. Dan kamu menjadi milikku. Kanwal, apa yang kamu katakan? Jika ada yang mendengarnya maka Jangan khawatir. Tidak ada yang akan mendengar. Hal-hal yang ada di hatiku akan tetap ada di sana. Dan kamu akan menjadi milik Gul. Dan aku akan hanya melihatmu menjadi miliknya. Bolehkah aku bertanya satu hal? Akankah Anda mengatakan kebenarannya? bertanya, Ketika aku memberitahumu bahwa aku mencintaimu, apakah kamu merasa buruk? Kanwal, apa yang kamu bicarakan padaku? Bahkan Nur tidak pernah berbicara padaku seperti ini. Karena dia tidak mencintaimu. Cinta membuat seseorang tidak takut. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu tidak bersama Abaan dan Gul? Mungkin mereka tidak membutuhkanku di sana. Komal, saya sudah bilang kalau Abaan tidak stabil secara mental. Nur adalah temannya, jadi dia merasa nyaman bersamanya. Jika tidak, Abaan bahkan tidak pernah berteman dengan gadis-gadis. Dia adalah pria yang sangat berbeda. Tapi menurutku, persahabatan mereka berkembang pesat saat ini. Lebih baik jika, daripada berbicara di sini, kamu bisa pergi dan melihat apa yang terjadi. Dengan baik, Komal, Kanwal, menurutku kita harus pergi. Abaan juga merasa lebih baik sekarang. Mendengarkan, Komal, tolong bawakan tas dari dalam. Aban, silakan, jaga dirimu sendiri, dan tetaplah positif. Oke, dan minumlah obatmu. Tentu. Aku akan datang lagi. Di sini, Gul. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal, Aban. Selamat tinggal, Mois.
Burung Gul. Maaf, Gulnur. Ya, Mengapa ada kesedihan di wajahmu? Kamu tersesat di mana? tidak, aku ada di sini. Tapi kamu terlihat sangat kesal dari wajahmu. Mungkin dia kesal saat mendengarnya berita percobaan bunuh diri Abaan. Mungkin Abaan bukan pahlawannya, dan bahkan jika dia meninggal, mengapa dia peduli? Ya Tuhan, apa yang kau katakan? Ya, seharusnya aku lebih khawatir. Karena itu, saya tidak bisa mengerti kenapa kamu begitu khawatir padanya. Apakah masalahnya adalah hal lain? Apakah kamu dan Mois bertengkar? Mendengarkan, jangan sembunyikan dari kami. Kami melihat Mois menyeretmu keluar dari sana. Dan lihatlah, aku tahu dia marah. Itulah mengapa kamu membawa kami ke rumah Abaan. Lihat, Gul, kamu tidak perlu takut. Kamu harus menjawabnya. Jika dia mendapat kesempatan untuk memarahi Anda sekali, maka dia akan memarahi kamu sepanjang hidupmu. Oke, silahkan, tinggalkan hal-hal ini. Ini bukan saatnya makan es krim. Kepalaku pusing. Aku mau naik mobil. Kamu juga datang setelah makan es krim. Dia pasti akan sakit kepala. Kamu melakukan gerakan seperti itu. Baiklah, aku sangat percaya. Suatu hari nanti kamu akan membuat nama ibu menjadi terkenal. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Jika aku tahu, aku tidak akan membawamu. Cepatlah atau dia akan pergi. Mois, ini adalah hal yang aneh. Seorang manusia datang sendirian dan dia harus kembali sendirian. Tapi dia masih mencari dukungan. Terkadang dari orang tua. Terkadang dari teman. Atau orang manapun yang tulus dan memberimu banyak cinta. Baiklah. Apa definisi ketulusan dan cinta menurutmu? Meskipun kamu memiliki pasangan seperti Gul, kamu bertanya padaku definisinya. Itulah sebabnya saya bertanya. Apa yang terjadi, Mois? Kamu sangat beruntung. Terkadang aku iri padamu. Untuk berbagi kesedihan. Untuk berbagi kekhawatiranmu. Atau terkadang untuk mengambil napas. Setelah lelah kamu punya bahu untuk bersandar. Saya tidak tahu. Saya sangat bingung tentang Gul. Ketika orang tuanya ada di sini, kami pergi keluar dan melakukan sesuatu bersama-sama. Gul apa? Sangat nyaman dengan saya. Tapi karena orang tuanya sudah tiada, kapanpun aku meneleponnya, dia tidak ingin keluar bersamaku. Menurutku dia seperti merasa tidak nyaman saat pergi keluar bersamaku. Kapanpun aku meneleponnya, sepupunya selalu bersamanya. Aku kira dia tidak percaya padaku. Menurutku tidak, itu seperti ini. Itu seperti ini. Aku meneleponnya sendirian hari ini. Aku melarangnya untuk memberitahu siapapun tentang kondisimu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia datang bersama sepupunya. Jika tidak memberitahu mereka hal ini, tidak akan terjadi apa-apa. Lihat, Mois. Sejauh pengetahuan saya Gul, dia sangat tulus dan seorang gadis yang setia. Tapi kedua sepupunya adalah tidak bisa dipercaya sama sekali. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa jangan hancurkan hubunganmu demi mereka. Silakan. Aku tidak merusaknya. Tapi aku benar-benar merasa marah padanya. Dia tidak bisa melakukan apa yang aku katakan padanya. Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika dia tidak membaginya dengan mereka? Ya, kamu benar. Jika Anda telah menghentikannya dari, dia seharusnya tidak membagikannya tapi, silakan. Kamu harus berpikir, mungkin Gul tidak berdaya. Cobalah untuk memahaminya. Lupakan saja, kawan. Saya tidak ingin berdebat. Kamu jaga dirimu sendiri. Aku akan meneleponmu nanti. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya, Bibi, kamu memanggilku. Aku tidak punya ide bahwa dalam beberapa hari, kamu akan membuatku tak berdaya. Caramu sangat aneh dan ganjil. Aku khawatir karena kamu. Aku tidak mengerti bagaimana cara mengendalikanmu. Tapi Bibi, kenapa kamu begitu marah? Apa yang saya lakukan? Besar. Lihat, Nyonya, aku mengatakannya dengan jelas.
Gadis-gadis dari keluarga terhormat tidak melakukan hal-hal bahwa kamu melakukannya. Ya Tuhanku yang terkasih, dalam beberapa hari, kamu telah menghancurkan putriku, Naurin. Nyonya, aku seharusnya tidak mengatakannya tapi, jika seseorang memiliki rasa takut kepada Tuhan di dalam hatinya, maka dia tidak mengatakan hal sebesar itu. Bagaimana dia bisa merusakmu, putri yang saleh? Mereka datang tanpa ada kejahatan di dalam diri mereka, dan mereka akan pergi dari sini dengan cara yang sama. Ibu Sultani, jangan bicara. Aku tidak berbicara padamu. Aku sedang berbicara dengan Gul. Kamu harus tetap pada batasanmu. Apa ini sekarang? Seseorang mengkritik putriku di depanku. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup. Itu tidak mungkin sampai aku hidup. Dan aku adalah pelayan tuanku. Dan kamu juga memakannya. Dari siapa aku makan? Wanita kasar. Tante, Diam. Aku tahu bagaimana menangani orang lain. Yang berbicara balik, wanita murahan. dia seharusnya menamparku. Tidak. Tidak sayang. Tidak. Dengan menamparku seperti ini, dia juga tidak bertambah besar. Aku pun tidak menjadi lebih kecil. Ini saja menunjukkan kaliber seseorang. Aku tidak menyesal. Dan kalau akan ada kebutuhan, aku akan melawan siapapun demi kamu di sini. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa diriku lebih besar atau berstatus lebih tinggi. Itu setelah ditampar sekali, jatuh karena kesedihan. Aku akan memberikan hidupku untukmu. Masuklah ke dalam. Aku akan memberimu air. Gadis-gadis dari keluarga terhormat tidak berperilaku. Cara kamu melakukannya, Tuhanku yang terkasih. Dalam beberapa hari, kamu telah menghancurkan putriku. Aku tidak berbicara padamu. Aku sedang berbicara dengan Gul. Anda harus tetap berada dalam batasan Anda. Apa yang kau katakan? Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun kepada putriku. Aku tidak akan mengampuni orang itu. Salam ayah. Salam kenal juga buat kamu. Bagaimana kabar putri kita? Apa kabar sayang? Aku baik-baik saja. Apa kabarmu? Dan bagaimana kabar ibu? Bisakah saya berbicara dengannya? Sini ngobrol sama ibumu tersayang. Kamu bisa melewati ayahmu. Halo. Gul, sayangku, apa kabarmu? Ibu, kapan ibu datang? Aku sangat merindukanmu. Kamu terlihat khawatir lagi padaku. Apa yang kamu sembunyikan? Katakan padaku, apa yang terjadi? Tidak, ibu, itu bukan apa-apa. Tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun padaku. Dan siapa yang akan mengatakan sesuatu padaku? Dan aku sangat merindukanmu. Tolong, kembalilah segera. Baiklah, cepatlah dan tersenyum. Saya ingin berbagi kabar baik untukmu. Apakah kamu tahu, dokter sudah memberikan kami izin untuk terbang. Benarkah ibu? Kapan kamu datang? Kami telah memesan penerbangan untuk lusa. Insya Allah, hari setelah makan siang, kami akan melakukannya bersamamu. Besar, aku sangat bahagia. Ibu, cepatlah kembali, dan aku akan memelukmu erat. Baiklah. Selamat tinggal. Halo, Mois, aku sudah meneleponmu. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? berbicara. Aku punya kabar baik untukmu. Orang tuaku akan datang lusa. Baiklah, kamu datang lebih awal dari kantor, sehingga kita bisa membangun rumah bersama. Baiklah. Bukan kami, hanya kamu. Mengapa? Kenapa kamu tidak datang? Ya, Gul. Maaf aku tidak akan datang. Apa ini? Kamu harus datang. Dengan siapa aku akan berbagi kebahagiaanku? Maaf aku tidak bisa datang. Kamu menikmati waktu bersama orang-orang yang lebih kamu percaya daripada aku. Selamat tinggal.
Aban. Aban. Bangun, sayang, sayang. Berapa lama kamu akan tidur? Sarapannya akan menjadi dingin. Ibu, tolong biarkan aku tidur. Saat ini aku lebih suka tidur daripada sarapan. Kamu lebih menyukai tidur ini dibandingkan ibumu. Tidak. Aku tidak bisa menyukai apapun lebih dari ibumu. Mengapa tidak? Aku akan membawa seorang gadis cantik dan rupawan untuk anakku. Kamu akan lebih menyukainya daripada ibumu. Tidak pernah sama sekali. Aku tidak akan menyukai siapapun lebih dari kamu, ibuku. Aku juga tidak bisa memberikan tempatmu kepada siapapun. Dan aku juga tidak bisa. Cintailah seseorang seperti aku mencintaimu. Tidak, Aban. Aku ingin itu. Gadis yang kamu nikahi. Pasangan hidup yang akan kamu miliki. Kamu harus sangat mencintainya. Begitu banyak sehingga kamu belum pernah mencintai seseorang seperti itu. Berikan dia semua kehormatan dan rasa hormat. Dan begitu banyak cinta itu. Dia pikir dia adalah gadis paling beruntung di dunia. Mengapa Anda mengatakan hal ini? Saya mengatakan hal ini karena ketika aku melihat kalian berdua saling jatuh cinta, aku akan melupakan semua kekuranganku. Pak Aban, Tuan Mustak sedang menunggumu saat sarapan. Katakan padanya, aku tidak ingin sarapan. Baik Tuan.